Astagfirullah. Udah masuk semua belum ya? Bagian siapa presentasi? Aku. Oh, iya. Suarana bergema, Lis. Hah? Biar suarana bergema. Iya, sorry. Iya, kok belum kedengaran ya? Tapi yang sorry. Kamu pakai itu earphone? Enggak. Baik, kita mulai aja ya perkuliahannya. Bapaknya nggak bisa hadir, nggak bisa masuk, jadi ini di record aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul walaupun lewat Zoom gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka acara presentasi sore ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan agama dan moral remaja. Izin memperkenalkan diri dulu. Anggota kami ada 3 orang, yaitu saya, Nafisa Alisya Rahma, yang kedua ada Pukairi, dan yang ketiga ada Pilah Nurfadilah. Untuk materi pertama langsung saja ke sama saya gitu ya. Materi yang pertama itu tentang pengertian perkembangan agama remaja. Nah, masa remaja itu kan merupakan periode di mana individualisme itu semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Dan masa muda ini merupakan tahap yang penting dalam pertumbuhan religius atau perkembangan agama. Latar belakang kehidupan keagamaan dan ajaran agamanya itu pada remaja berkenaan dengan hakikat dan nasib manusia, yang mana itu memainkan peranan penting dalam menentukan konsepsinya tentang apa dan siapa dia, dan akan menjadi apa dia. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama juga memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Nah, dibandingkan dengan masa awal kanak-kanak, misalnya, keyakinan agama pada remaja itu telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau misal pada awal kanak-kanak itu telah mengalami perkembangan, baru memiliki kemampuan berpikir simbolik, yang mana Tuhan itu dibayangkan sebagai person yang ada di atas gitu, atau yang ada di awan, maka pada masa remaja ini mereka mungkin akan berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensinya. Nah, jadi perkembangan jiwa agama pada usia ini itu adalah menerima ajaran dan perilaku agama dengan dilandasi kepercayaan yang semakin mantap. Nah, perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan agama ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Oleh karena itu, meskipun pada masa awal kanak-kanak remaja anak itu diberikan ajaran agama oleh orang tuanya, tapi karena pada remaja itu sudah mulai mengalami perkembangan kognitif, maka si remaja itu mereka akan mengalami mungkin mempertanyakan kebenaran keyakinan agama mereka sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya itu untuk lebih memahami lagi ya perkembangan agama pada remaja, kita masuk ke tahapan perkembangan agama pada remaja.
itu ada terbagi menjadi 3 tahap sesuai dengan masa remaja gitu ya. Ada yang pertama masa pra-remaja, yaitu usia 13 sampai 16 tahun. Nah, pada perkembangan jiwa agama pada masa ini itu bersifat berurutan, mengikuti sikap keberagamaan orang-orang di sekitarnya. Jadi secara singkatnya, perkembangan jiwa agama anak-anak remaja di usia 13 sampai 16 tahun ini yaitu ibadah mereka karena dipengaruhi oleh keluarga, teman, lingkungan, bahkan peraturan sekolah. Jadi belum muncul dari kesadaran diri sendiri gitu. Nah, yang kedua, kegiatan keagamaannya itu lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi emosional dan pengaruh luar diri gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua itu pada masa remaja awal. Nah, perkembangan jiwa agama pada usia ini itu adalah menerima ajaran dan perilaku agama dengan dilandasi kepercayaan yang mulai mantap gitu, mulai semakin mantap. Nah, kemantapan jiwa agama pada diri mereka itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, timbulnya kesadaran untuk melihat dirinya sendiri gitu ya. Jadi dengan semakin matangnya organ fisik, psikis, dan pikiran, maka remaja itu akan semakin banyak merenungi dirinya gitu. Nah, baik kekurangan, kelebihannya. Dan kesadaran ini akan mengarahkan mereka untuk berpikir secara mendalam tentang ajaran dan perilaku agamanya. Nah, yang kedua, itu timbulnya rasa ingin tampil di sosial, tampil di depan umum gitu. Yang mana guna menunjukkan eksistensi diri dan belajar mengambil peran-peran sosial. Nah, termasuk dalam bidang keagamaan, mereka akan mulai ingin terlibat secara aktif gitu dalam kegiatan keagamaan, misalnya seperti mengikuti kegiatan remaja masjid atau mengajar di TPA seperti itu. Nah, keinginan yang keterlibatan mereka dalam kegiatan keagamaan ini bukan sekedar mencari pahala atau menebus dosa, namun lebih disebabkan karena keinginan yang kuat untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya, yang mana pengakuan ini bisa menimbulkan kepercayaan diri dan juga kepuasan batin mereka. Kemudian hal yang ketiga itu ada dengan semakin mantapnya jiwa keagamaan di usia ini dan juga dibarengi kedalaman ilmu agama, maka si remaja itu cenderung akan lebih berusaha meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh agama gitu ya, atau yang bertentangan dengan syariat agama. Nah, sebaliknya kalau misal si remaja pada usia ini pun tidak mendalami agama, kemudian jiwa ininya belum matang gitu, keagamaannya belum matang, maka dia cenderung akan pada apa sih namanya mendekati hal-hal negatif gitu ya, atau yang bertentangan dengan syariat agama. Nah, jadi itu tahapan yang kedua atau masa remaja awal gitu ya. Nah, yang ketiga itu masa remaja akhir, yaitu usia 18 sampai 21 tahun. Yang mana ini adalah masa-masa yang kita alami juga saat ini gitu ya. Nah, pada masa ini perkembangan agama itu ibaratkan grafik yang bukannya semakin naik, tapi malah justru semakin menurun apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nah, jiwa agama remaja pada usia ini itu semakin menurun dipengaruhi oleh dorongan seksual yang kuat dari dalam diri mereka, namun belum dapat disalurkan atau belum ada kesempatan untuk menyalurkannya, ditambah dengan rasionalisasi ajaran agama yang semakin kuat serta realitas kehidupan masyarakat yang bertentangan gitu dengan ajaran agama gitu. Nah, kemudian kondisi tersebut itu dapat menyebabkan jiwa agama yang sudah dipupuk sejak kecil itu akan mengalami penurunan, bukannya peningkatan gitu. Nah, terkait dengan masalah ini, Dr. Al-Maligi dalam salah satu laporan hasil penelitiannya menemukan bahwa keraguan remaja dalam beragama itu cenderung terjadi pada usia 17-20 tahun. Nah, ada pun beberapa karakteristik perkembangan jiwa keagamaan remaja akhir, yaitu percaya kepada kebenaran agama, tapi penuh keraguan dan kebimbangan gitu.
Nah, yang kedua, keyakinan dalam beragama itu lebih dipengaruhi oleh faktor rasional daripada emosional. Dan yang ketiga, pada masa ini mereka merasa mendapatkan kesempatan untuk mengkritik, menerima, atau menolak ajaran agama yang sudah diterima sejak kecil. Keraguan jiwa agama remaja ini semakin memuncak ketika memasuki usia 21 tahun, yaitu pada usia akhir remaja. Nah, jadi seseorang cenderung semakin tidak percaya sama sekali atau mengalami peralihan terhadap Tuhan maupun ajaran agama yang diyakini sebelumnya. Hal itu ditandai dengan pertama mengingkari terhadap Tuhan dan ingin mencoba mencari kepercayaan lain. Tetapi dalam hati kecilnya itu menolak dan masih percaya pada Tuhan yang sudah diyakini sebelumnya. Dan yang kedua, jika pada usia sebelumnya remaja itu tidak mendapatkan fondasi agama yang kuat, maka bisa mengarah pada perilaku ateis gitu ya. Nah, yang kita lanjut ke materi selanjutnya, ada aspek-aspek perkembangan agama remaja. Yang pertama itu ada pertumbuhan pikiran dan mental. Nah, ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima dari masa kanak-kanak itu udah nggak begitu menarik bagi remaja dan mulai muncul sifat kritis pada remaja. Nah, selain masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Nah, dalam hal ini, agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif itu lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat dan pada ajaran agamanya. Sebaliknya, agama yang ajarannya kurang konservatif atau dogmatis dan agak liberal itu akan mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan juga mental itu mempengaruhi keagamaan mereka. Nah, yang kedua ada perkembangan perasaan. Pada masa remaja ini, berbagai perasaan itu mulai muncul gitu ya, mulai berkembang. Nah, perasaan sosial, etis, dan estetis itu mendorong untuk menghayati peri kehidupan, yang mana remaja yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis itu akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke lingkungan atau ke arah hidup yang agamis. Dan sebaliknya, bagi remaja yang kurang mendapat pendidikan atau siraman ajaran agama akan lebih mudah terjerumus pada hal-hal negatif. Nah, yang ketiga ada pertimbangan sosial. Cara keagamaan pada remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka mulai timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Nah, remaja tentu bingung gitu ya menentukan pilihan itu. Nah, karena kehidupan duniawi itu lebih bersikap materialis yang meliputi kepentingan keuangan, kebahagiaan diri, kehormatan diri, dan masalah kesenangan diri lainnya, maka remaja juga cenderung untuk memilih kepentingan materi gitu. Nah, sangat sedikit remaja yang terpengaruh oleh pertimbangan sosial dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal agama dan akhirat. Nah, kemudian yang keempat ada perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja itu bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Nah, adapun tipe moral yang juga terlihat pada para remaja itu mencakupi self-directive, kemudian adaptif. Self-directive itu adalah taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Kalau adaptif itu mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Nah, yang ketiga itu ada submisif, yaitu merasakan adanya keraguan terhadap ajaran agama dan moral. Kayak yang tadi disebutin gitu ya, pada masa remaja ini bakalan ada masa di mana itu ragu gitu, dia ragu terhadap agamanya. Terus ada juga unadjust, itu belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Dan yang kelima ada devian, itu menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Jadi perkembangan moral ini sangat berperan penting dalam jiwa agama. Sebagian orang berpendapat bahwa moral bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa, sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendak dan pandangan masyarakat.
Dan aspek yang terakhir ada sikap dan minat. Nah, sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil. Dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Vila. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama. Menurut Abu Ahmadi dan Munawar Soleh mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana si anak lahir ke dunia ini membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua orang tuanya atau dari nenek kakeknya. Turunan atau pembawaan tersebut yang terpenting yaitu bentuk tubuh, raut muka, warna kulit, inteligensi, bakat, sifat-sifat atau watak, dan penyakit. Warisan atau turunan yang dibawa anak sejak dari kandungan sebagian besar berasal dari kedua orang tuanya dan selebihnya berasal dari nenek dan moyangnya. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, dalam faktor lingkungan ini ada keluarga, sekolah, masyarakat, dan keadaan alam sekitar. Keluarga merupakan tempat anak diasuh dan dibesarkan, berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya, tingkat pendidikan orang tua besar pengaruhnya terhadap perkembangan rohaniah anak, terutama kepribadian dan kemajuan pendidikannya. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Anak yang tidak pernah sekolah akan tertinggal dalam berbagai hal. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak, termasuk juga teman-teman si anak ini di luar sekolah. Kondisi orang-orang di desa atau kota tempat tinggal juga turut mempengaruhi perkembangan jiwanya. Yang terakhir yaitu keadaan alam sekitar. Keadaan alam sekitar tempat anak tinggal juga berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keadaan alam sekitar adalah lokasi tempat anak bertempat tinggal di desa atau di kota, tepi pantai atau pegunungan. Adapun pembinaan agama bagi anak remaja, Zakiyah Darajat dalam bukunya menyebutkan bahwa pembinaan kepribadian menyebutkan bahwa pembinaan kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari pembinaan kepribadian secara keseluruhan. Karena kehidupan beragama itu adalah merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Sikap atau tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari pantulan pribadinya yang bertumbuh dan berkembang sejak ia lahir, bahkan telah mulai sejak dalam kandungan. Maaf, slide selanjutnya, Alicia. Selanjutnya ada pengertian perkembangan moral. Sebelum ke perkembangan moral, diuraikan mengenai moral. Sunartoha dan Agung Hartono tahun 1994 mengutip pendapat Purwodarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk, perbuatan dan kelakuan akhlak serta kewajiban. Kemudian Elida Prayitno tahun 1992 mengutip
Pendapat Santrok dan Yusen tahun 1977 menyatakan bahwa moral adalah sesuatu yang menyangkut kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tadi bahwa moral adalah ajaran baik buruk, benar salah, akhlak atau aturan yang harus dipatuhi dan sebagainya. Kemudian, perkembangan moralitas merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan sosial dan kepribadian seseorang. Perkembangan norma dan moralitas sangat berhubungan dengan kata hati atau hati nurani. Selanjutnya. Kemudian ada teori perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral ini tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. Teori perkembangan moral yang pertama yaitu menurut Piaget. Yang pertama menurut Piaget, dalam teori perkembangan moral membagi menjadi dua tahap, yaitu heteronomous morality, yaitu pada usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Tahap yang kedua yaitu autonomous morality atau morality of cooperation, yaitu pada usia 10 tahun ke atas. Moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Yang misalnya, bagi anak usia 5 tahun, berbohong adalah hal buruk. Tetapi bagi anak yang lebih besar, sadar bahwa dalam beberapa situasi berbohong adalah dibenarkan dan oleh karenanya berbohong tidak terlalu buruk. Selanjutnya. Yang kedua ada menurut Kohlberg. Perkembangan moral dalam teori Kohlberg memberikan hasil yang mirip dengan teori Piaget, akan tetapi model ini lebih kompleks. Kohlberg mendeskripsikan 3 tingkat penalaran moral dan setiap tingkatnya dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu ada tingkat prakonvensional yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Yang kedua yaitu tahap orientasi relativis instrumen. Pada tahap prakonvensional, anak peka terhadap peraturan-peraturan yang berlatar belakang budaya dan terhadap penilaian baik buruk, benar salah, tetapi anak mengartikannya dari sudut akibat fisik suatu tindakan. Tingkat yang kedua yaitu tingkat konvensional yang terdiri dari tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau disebut orientasi anak manis dan tahap orientasi hukuman dan ketertiban. Pada tahap konvensional memenuhi harapan-harapan keluarga, kelompok atau agama dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri. Anak tidak peduli apapun akan akibat-akibat langsung yang terjadi. Sikap yang nampak pada tahap ini terlihat dari sikap ingin loyal, ingin menjaga, menunjang, dan memberi justifikasi pada ketertiban. Yang terakhir yaitu ada tingkat pasca konvensional yang terdiri dari tahap orientasi kontrak sosial legalitas,
dan tahap orientasi prinsip etika universal. Pada tahap pasca konvensional ditandai dengan adanya usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang sahih serta dapat dilaksanakan, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip tersebut, terlepas apakah individu yang bersangkutan termasuk kelompok itu atau tidak. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pila yang telah mempresentasikan materi barusan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kuk Khairi. Kepadanya disilakan. Yaitu apa? Bel. Penalaran. Untuk penalaran moral sendiri itu masih berkaitan dengan teori perkembangan moral menurut John Piaget dan Lawrence Kohlberg. Moral sebagai pedoman penting dalam menemukan identitas dalam membangun hubungan harmonis dan menghindari konflik peran. Di mana menurut Kohlberg, moral merupakan bagian dari penalaran atau reasoning, sehingga dia pun menamakannya dengan penalaran moral. Penalaran atau perkembangan tersebut berkenaan dengan keluasaan wawasan mengenai relasi diri sendiri dengan orang lain, hak maupun antara hak dan kewajiban. Relasi diri dengan orang lain ini didasarkan pada prinsip equality, yang artinya orang lain sama derajatnya dengan diri sendiri. Jadi antara diri sendiri dengan diri orang lain dapat dipertukarkan, yang mana ini disebut dengan prinsip reciprocity. Moralitas pada hakikatnya adalah penyelesaian konflik antara individu dengan orang lain, antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, orang yang bertindak sesuai dengan moral adalah orang yang mendasarkan hendaknya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Untuk selanjutnya, boleh next slide. Mayoritas remaja berada di tahap 3 atau konvensional, di mana pada saat tadi dijelaskan oleh Pila bahwasanya pada tahap atau pada tingkat konvensional ini tuh terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2, yang mana tahap 3 ini merujuk pada tahap 1 pada tingkat konvensional. Nah, mengapa bisa dikatakan mayoritas remaja berada di tahap 3? Karena berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti menyebutkan bahwasanya remaja itu memang berada pada rentang tahap 3 dan 4 atau tahap 1 dan 2 pada tingkat konvensional. Salah satu penelitiannya yaitu yang dilakukan oleh Kusdiwatri Setiono, yang mana beliau melakukan uji penelitian terhadap mahasiswa Universitas Pajajaran peserta KKN yang diukur penalaran moralnya berdasarkan Moral Judgment Interview atau MJI, yang mana hasil dari uji penalaran tersebut diperoleh 1% mahasiswa peserta KKN tersebut masih berada pada tahap 2 atau pada tingkat prakonvensional, 58% pada tahap 3 dan 43% pada tahap 4. Selain itu, Budi Susilo juga
melakukan uji coba, yang mana beliau menggunakan alat ukur yang sama terhadap tingkat penalaran moral dari 71 mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Yang mana penelitiannya tersebut dilakukan untuk mencari apakah terdapat adanya perbedaan antara mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan lembaga sosial masyarakat. Dari hasil penelitiannya tersebut diperoleh 30% mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan lembaga sosial masyarakat berada pada tahap 4, dan sedangkan untuk mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan lembaga moral sosial masyarakat berada pada tahap sekitar 8% yang berada pada tahap 4. Nah, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya tahap penalaran moral remaja Indonesia pada umumnya berkisar antara tahap 3 dan 4. Bahkan lebih banyak yang baru mencapai tahap 3. Hal ini mengindikasikan bahwa penalaran moral remaja Indonesia secara umum belum optimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya ditemui remaja yang mengalami dekadensi moral atau bisa dibilang kemerosotan moral. Untuk selanjutnya, boleh next slide. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tugas dari perkembangan moral. Salah satu dari tugas perkembangan yang penting yang harus dikuasai oleh remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu kanak-kanak. Remaja memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan menyesuaikan diri dengan harapan sosial tanpa pengawasan terus-menerus seperti pada saat atau masa kanak-kanak. Mereka harus bisa mengganti atau merubah konsep moral khusus yang mereka pelajari saat masih anak-anak, yang dengan prinsip moral umum sebagai pedoman mandiri. Selain itu, mereka perlu belajar mengendalikan perilaku sendiri, menggantikan peran orang tua dan guru. Nah, dari peralihan konsep moral khusus menjadi prinsip moral, tentunya terdapat tantangan, yang mana terdapat 2 tantangan. Yang pertama yaitu ada kurangnya bimbingan. Orang tua dan guru seringkali menganggap remaja sudah memahami prinsip antara benar dan salah, sehingga tidak menekankan hubungan antara konsep moral khusus dan prinsip umum. Pembelajaran moral hanya dilakukan pada bidang baru, seperti hubungan dengan lawan jenis. Selanjutnya yaitu ada tantangan yang kedua, yaitu penerapan disiplin yang kurang tepat. Disiplin seringkali fokus pada hukuman atau perilaku salah tanpa penjelasan mengapa perilaku tersebut salah. Pemberian penghargaan atas perilaku benar pun juga jarang dilakukan. Oke, next slide. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Seperti pada perkembangan agama, perkembangan moral remaja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana salah satunya yaitu berasal dari pengasuhan. Nah, peran pengasuhan terhadap perkembangan anak sangat krusial. Seorang anak
tidak pernah bisa lepas dari pengaruh orang tua, sampai paling tidak ia menginjak usia dewasa. Orang tua memainkan peranan fundamental dalam transisi dari kanak-kanak menuju kedewasaan anak-anak mereka. Peranan tersebut antara lain dalam perkembangan sosial dasar, keagamaan, dan nilai-nilai politik, dan dalam mendukung mereka untuk mengadopsi perilaku prososial dan respon empati terhadap orang lain. Berg menyimpulkan bahwa remaja yang paling maju dalam pemahaman moral memiliki orang tua yang bahkan tidak sama sekali memberikan perubahan positif dalam perkembangan moral. Untuk yang kedua ada faktor yaitu dari sekolah. Yang kedua itu sekolah. Pendidikan tidak dapat dipungkiri akan memengaruhi cara seseorang berpikir di sekolah. Di sekolah, seseorang akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti diskusi-diskusi terbuka, bertemu dan berteman dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda, serta mempelajari berbagai kasus dari literatur. Hal ini mendorong seseorang untuk dapat memiliki banyak kesempatan dalam pengambilan perspektif dan membuat mereka yang memiliki kesadaran lebih akan keragaman sosial cenderung lebih maju dan dalam perkembangan moral. Untuk faktor yang ketiga yaitu ada interaksi teman sebaya. Interaksi di antara teman sebaya yang memberikan pendapat berbeda dapat meningkatkan pemahaman moral. Ketika anak muda bernegosiasi dan berkompromi dengan rekan seusia mereka, mereka sadar bahwa kehidupan sosial lebih didasarkan pada hubungan yang setara daripada otoritas. Remaja yang memiliki lebih banyak pertemanan karib dan lebih sering berpartisipasi dalam percakapan dengan teman mereka cenderung memiliki perkembangan moral yang lebih maju. Kesamaan dan keakraban dalam pertemanan yang mendorong keputusan berdasarkan konsensus atau mufakat penting bagi perkembangan moral. Hal ini dimungkinkan karena diskusi yang terjadi di antara teman sebaya memberikan intervensi untuk meningkatkan pemahaman moral dari para remaja. Untuk faktor yang terakhir yaitu ada faktor budaya. Berg menjelaskan bahwa pada umumnya masyarakat yang tinggal di negara industri dapat mencapai tahapan perkembangan moral Holberg hingga ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan yang jarang sekali bisa melampaui tahap 3. Ada beberapa penjelasan bagi perbedaan budaya ini. Salah satunya adalah dalam masyarakat pedesaan. Kerjasama moral didasarkan pada hubungan interpersonal dan tidak memungkinkan bagi perkembangan moral yang maju, yang bergantung pada pemahaman terhadap peran struktur sosial yang lebih luas seperti hukum dan lembaga pemerintahan. Penjelasan kedua adalah keberagaman budaya adalah respon terhadap dilema moral dalam budaya kolektivitas. Mereka menganggap bahwa solusi bagi dilema moral merupakan